Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Pendidikan Sejarah tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana ABSPD, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Flores dengan NIM 2025822264. Pada hari ini, Selasa tanggal 11 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA 17 Agustus WOI kelas 11 dengan materi perkembangan VOC sebagai cikal bakal kolonialisme di Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Risalah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin kita doa. Kepada Pedro Dias, dipersilakan. Baik, mari kita gunakan kesempatan kita untuk menghadap pelajaran berdoa. Marilah berdoa bersama Bapa, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua, sehingga Engkau menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran sejarah. Kiranya Tuhan menjaga melindungi kami agar kami dapat memulainya dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya silakan duduk. Terima kasih, Bu. Semuanya apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Maria, penanya. 3 pertanyaan, Bu. Iya, satu kelompok, satu pertanyaan. Artinya 3 pertanyaan untuk kelompok yang maju presentasi. Yes. Baik, kepada kelompok 4, persilakan maju untuk presentasikan hasil kerja. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya selaku moderator dan teman saya Marara Sinisa, tentunya Dede Kanu, kami yang Sean. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang diberikan Ibu kepada kami. Pertanyaan tersebut adalah jelaskan penyebab runtuhnya VOC. Langsung saja saya beri kesempatan kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. VOC runtuh dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1759 karena berbagai faktor, terutama korupsi yang merajalela dan hutang yang besar. Akibatnya, penyebab lainnya termasuk biaya operasional yang tinggi, persaingan dagang dengan perusahaan lain, gaya peperangan yang besar untuk melawan pemberontakan di wilayah jajahan, dan perubahan politik di Belanda. Semua aset dan hutang VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda. Di sini kami juga mendapatkan 3 penyebab penyebab lainnya seperti 1. Korupsi. Pejabat dan pegawai
VOC banyak melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri dengan perdagangan gelap atau memeras penduduk. Utang besar akibat korupsi biasanya berperang yang tinggi dan pengelolaan yang buruk. VOC menanggung utang yang sangat besar, mencapai 13.617.000. Golden saat dibutuhkan. Biaya operasional yang tinggi. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami mempersilakan waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok. Baik, pertanyaan dari kelompok 3. Tadi teman menjelaskan yang terakhir itu dari penyebab lain dari penyebab korupsinya VOC, yaitu biaya operasional tinggi. Biaya operasional yang tinggi. Tadi teman ada yang biaya operasional tinggi. Ya, tapi kami maunya di sini kami hanya mendapatkan 3 biaya, tapi yang saat biaya operasional yang tinggi itu kami tidak melakukan dijelaskan. Menjelaskan itu kami tidak dapatkan, hanya mendapatkan biaya operasi yang tinggi. Bukan ini presentasi saya kan biaya operasional kan kami tidak tahu. Kami tahu Biaya operasional yang tinggi itu seperti biaya yang mendapatkan nilai jumlah uang yang sangat tinggi. Begitu misalnya contohnya seperti Kelompok lain bisa membantu, ada yang bisa membantu kelompok 4 bisa. Biaya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Saya bisa menjawab soal. Saya mau meminta penjelasan tentang biaya operasional yang tinggi itu semacam bagaimana. Contohnya ini seperti apa? Biaya operasional yang cukup tinggi Seperti itu. baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini teman Margini mengatakan, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya operasional yang cukup tinggi. Baik, biaya operasional yang cukup tinggi itu seperti harga yang dari terendah menuju harga yang paling tertinggi. Misalnya barang-barang yang dijual rendah di suatu pasaran dijual kembali ke suatu perusahaan dengan harga yang cukup tinggi. Sudah penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bisa diterima Bisa dan ya. Jelas. baik, ada pertanyaan kelompok 1 dan 2. ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, dipersilakan. Baik, pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 2 adalah, pada tanggal berapakah Indonesia dijajah dan sampai tanggal berapakah Indonesia dijajah? Pada tanggal berapakah Indonesia dijajah Indonesia dan dijajah. sampai tanggal berapa Indonesia dijajah?
pada tanggal berapa bulan tahun berapa Indonesia dijajah. Kelompok yang lain bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya Bu. Pada saat itu kan budaya mana? Pada tanggal berapa Indonesia dijajah dan sampai tanggal berapa? Pada tanggal 1 Januari 1800 Belanda menjajah Indonesia, dan pada tanggal 8 Maret 1942 dia menyerah kepada Jepang di Fallujah. Kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan diberikan kepada kami. Di sini ada 3 pertanyaan. Nomor 1, apa kepanjangan dari virus? Langsung saja kami jawab. Ini kepanjangan dari virus itu adalah Perenalnide Oats Indis Company. Jadi kepanjangan dari VOC itu adalah Preventive Oats Indis Company. Pertanyaan kedua, pada tanggal berapa VOC didirikan dan pada tanggal berapa VOC dibubarkan? VOC lahir pada tanggal 20 Maret 1602 dan VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Jadi VOC didirikan pada tanggal berapa tadi sudah dijawab ya? Ya, pada tanggal 20 Maret 1602. 1602 VOC dan VOC dibubarkan itu pada tanggal 31 Desember 1999. VOC didirikan itu pada tanggal berapa? 8 Maret Pada tanggal 20 Maret tahun 1602. sedangkan VOC Dibubarkan dan VOC itu pada tanggal 31 Desember tahun 1999. Baik, jika masih ada pertanyaan, kami persilakan. Dari kelompok Masih ada yang ingin bertanya, kelompok yang mau bertanya kepada kelompok 4 dipersilakan. Dilanjut. Baik, kelompok 2 masih mau bertanya. Silakan. Baik, di sini kami memperjelas sedikit pertanyaan dari Ibu itu tentang penyebab runtuhnya VOC, bukan dari luar materi. Oke. Saya bisa minta teman-teman untuk menjelaskan penyebab runtuhnya VOC. Penyebab baik, di sini langsung saja saya menjelaskan. VOC runtuh dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 karena berbagai faktor, terutama faktor korupsi yang merajalela dan hutang yang besar. Akibatnya penyebab lainnya termasuk biaya operasional yang tinggi, persaingan dagang dengan perusahaan lain, biaya pembayaran yang besar untuk melawan pemberontakan di wilayah jajahan,
dan perubahan politik di Belanda. Semua aset dan utang VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kelompok 1 masih bertanya dulu. Kelompok 4 masih bertanya, silakan bertanya. Kelompok 3 pas. Kelompok 2 Pas. Masih. kelompok 1 Pas. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. kelompok selanjutnya bersilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum saya memberikan waktu dan kesempatan selanjutnya, saya mempunyai sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli ikan biru. Ikan dimasak bumbu matang. VOC berdiri di negeri ini karena rempah jadi di hutan. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Latar belakang lahirnya VOC adalah untuk mengatasi perdagangan yang tidak sehat di antara perdagangan Belanda dan menghadapi persaingan dengan dagang bangsa Eropa lain, terutama Spanyol dan Portugis, untuk monopoli perdagangan dan pemerintah di Nusantara. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah Belanda mendirikan VOC pada 20 Maret 1602 dengan menyatukan 6 perusahaan dagang yang sudah ada dan dibangun oleh modal awal sebesar 6,5 miliar. Ada beberapa faktor lahirnya VOC. Persaingan perdagangan Belanda. Setelah ekspresi pertama Belanda di Nusantara pada 1596, banyak pedagang Belanda berdagang di wilayah yang sama, menyebabkan persaingan dan penurunan keuntungan. Kebutuhan untuk bersaing, Belanda perlu bersatu untuk menghadapi persaingan dari perdagangan Eropa lain, terutama Inggris, dan untuk mengamankan keuntungan mereka. Kebutuhan akan dana. Dalam 80 tahun melawan Spanyol membuat Belanda membutuhkan dana yang lebih besar untuk membiayai peperangan. Pembentukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Johan van Oldenbarg mengusulkan penyatuan perusahaan dagang Belanda, dan akhirnya VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Persaingan tidak sehat, yaitu persaingan ini menimbulkan ketidaksehatan di antara pedagang Belanda, di antara pedagang Belanda sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan keuntungan mereka merosot tadi. Ancaman dari bangsa Eropa lain. Belanda juga menghadapi persaingan ketat dari pedagang Eropa lain
terutama Portugis dan Spanyol, yang juga mengincar monopoli perdagangan rempah-rempah di Asia. Baik, waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk bertanya. Baik, pertanyaan dari kelompok 3. Apakah persaingan ketat dengan bangsa Eropa ini menyebabkan harga barang dari barang dagangan yang didagang oleh Belanda merosot? Apakah persaingan ketat dengan bangsa Eropa ini menyebabkan harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot? Menyebabkan harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot? Menyebabkan harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot? Apa yang menyebabkan? Apakah persaingan ketat dengan bangsa Eropa ini menyebabkan harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot? Harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot. Penyebabnya apa sehingga barang dari pedagang Belanda itu merosot? Apakah ada dari Baik, terima kelompok kasih lain? atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Persaingan ketat dapat menyebabkan harga barang dagang dari pedagang Belanda merosot. Ketika ada banyak pedagang yang menjual barang yang sama, mereka harus bersaing untuk mendapatkan pembeli. Hal ini dapat menyebabkan harga jual barang menurun karena pedagang harus menurunkan harga untuk menarik pembeli. Apakah kelompok 3 bisa menerima jawaban dari kelompok? Bisa ya. 1 bisa ya. Berulang dua. Amin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memberikan pertanyaan kami, yaitu di sini teman-teman mengatakan latar belakang para pedagang Belanda mendirikan fungsi dagang. Baik, fungsi dagang negara-negara mana sajakah yang termasuk dagang fungsi dagang tersebut? Negara-negara mana yang termasuk dalam fungsi dagang tersebut? Bisa dibaca ulang soalnya. Tadi teman mengatakan latar belakang para pedagang Belanda mendirikan fungsi dagang. Fungsi dagang yang teman maksud fungsi dagang yang terdapat dalam
Sedangkan VOC itu terdiri atas beberapa negara. Disebutkan Sebutkan negara-negara yang termasuk dalam konsideran benar. ya, Konsideran VOC. Mengapa sehingga sampai perjanjian dan menyatakan perang. Jadi hak-hak oktroy ini mereka hak monopoli. Jadi VOC itu memonopoli apa? Memonopoli apa? perdagangan. Perdagangan. Jadi hanya VOC yang diizinkan untuk berlayar. Jadi yang ketiga itu tentang kebijakan. Jadi kebijakan apa? Kebijakan VOC. Jadi kebijakan VOC di sini itu memonopoli dan paksa. Jadi Ibu ambil salah satu di sini itu VOC itu menerapkan kebijakan monopoli itu secara paksa. Jadi mereka itu menekan kerajaan lokal untuk tunduk dan mematuhi ketentuan mereka. Jadi mereka mau bilang apa, kita harus ikut. Kita sebagai masyarakat biasa harus tunduk kepada VOC. Dan yang terakhir itu runtuhnya VOC. Jadi runtuhnya VOC di sini karena mereka mempunyai hutang yang banyak, terus hutang yang besar, korupsi, serta persaingan dagang dengan pihak lain, sehingga terjadinya pemberontakan internal, artinya pemberontakan di dalam tubuh VOC itu sendiri, tidak di lain. Kalau di eksternal kan di luar dari VOC, sedangkan untuk penyebab runtuhnya VOC ini di dalam VOC itu sendiri, dengan mereka mengkorupsi uang sehingga terjadinya bangkrut dan dibubarkan itu pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Baik, sekian dari materi. Sebelum Ibu selesaikan materi kita pada hari ini, pasti kita sebagai siswa kita harus belajar untuk masa depan yang lebih baik. Di sini kita sebagai siswa itu harus mencintai tanah air. Ya, apabila baik, sekian materi kita pada hari ini. Materi selanjutnya kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Baik, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu persilakan salah satu murid untuk memimpin. Jika berdoa mulai. Guru serta teman-teman dengan berdoa dalam nama Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami menghadap mengucapkan kehadiratmu karena begitu besar kasih dan cintamu kepada kami semua, sehingga Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran sejarah hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi malam istirahat, kiranya Tuhan selalu menjaga dan membimbing kami semua agar kami dapat beristirahat dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Siap. Beri salam. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi, silakan keluar. Terima kasih Bu.